Ini adalah kisah tentang lentera di balik debu, sebuah cerita tentang seorang pemuda yang harus memilih antara mimpinya atau tanggung jawab yang menghimpit pundaknya. Di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu orang, tinggallah Fajar. Seorang pemuda berusia 19 tahun dengan tangan yang selalu berlumuran oli. Seharusnya, Fajar berada di ruang kuliah, memegang penggaris busur dan belajar tentang arsitektur mimpinya sejak kecil. Namun, realita berkata lain. Ayahnya lumpuh akibat kecelakaan kerja, dan ibunya sudah lama tiada. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, Fajar sudah berada di pasar menjadi kuli panggul. Siangnya, ia bekerja di bengkel motor kecil milik Pak Kumis. Suatu malam, Fajar pulang dengan tubuh yang terasa remuk. Di sakunya hanya ada lembaran uang kumal hasil kerja lembur hingga jam 11 malam. Saat masuk ke rumah, ia melihat ayahnya berusaha menyeret tubuhnya di lantai. Karena ingin mengambil air minum, namun gelasnya pecah. Fajar berlari memeluk ayahnya. Di bawah lampu bohlam yang berkedip-kedip, ayahnya menangis. "Maafkan Bapak Jar, gara-gara Bapak, tanganmu yang seharusnya menggambar gedung malah harus pegang kunci Inggris yang kotor. Bapak menghancurkan masa depanmu." Fajar terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia melihat tumpukan kertas gambar di sudut ruangan yang sudah berdebu. Hatinya perih, seperti ada sembilu yang menyayat. Ingin rasanya ia berteriak pada dunia. Bertanya kenapa hidupnya begitu sulit di saat teman sebaya lainnya sedang menikmati masa muda. Fajar tidak membalas dengan amarah. Ia membersihkan pecahan gelas itu, membantu ayahnya kembali ke tempat tidur. Lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Pak, tangan yang kotor ini yang akan membangun rumah kita nanti. Jangan pernah minta maaf karena telah membesarkanku. Masa depanku tidak hancur, ia hanya sedang menempuh jalan yang lebih mendaki." Malam itu, Fajar tidak tidur, di tengah rasa kantuk yang luar biasa. Ia mengambil sisa-sisa kertas gambarnya. Ia mulai menggambar lagi. Kali ini bukan gedung pencakar langit, melainkan sebuah desain alat bantu jalan sederhana. Untuk ayahnya yang bisa ia buat dari barang-barang bekas di bengkel. Berbulan-bulan Fajar mengumpulkan komponen bekas. Setiap tetes keringatnya ia niatkan sebagai doa. Singkat cerita, desain alat bantu jalan karyanya dilihat oleh seorang pelanggan bengkel yang ternyata adalah seorang dosen teknik. Terpukau oleh ketelitian dan kreativitas Fajar yang belajar secara otodidak. Dosen tersebut membantunya mendaftarkan karya itu ke sebuah kompetisi inovasi. Fajar tidak langsung menjadi kaya, namun ia mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studinya. Saat hari pertama kuliah, Fajar datang dengan pakaian paling rapi yang ia miliki. Namun ia sengaja tidak mencuci noda oli di sela-sela kukunya. Baginya, noda itu adalah tanda kehormatan, bukti bahwa ia tidak menyerah pada nasib. Pesan moral dari kisah Fajar, perjuangan hidup yang paling emosional adalah saat kita harus mengubur ego demi orang yang kita cintai. Namun, percayalah bahwa ketulusan dalam memikul beban tidak akan pernah membuatmu jatuh. Justru beban itulah yang akan membentuk otot jiwamu hingga kau cukup kuat untuk terbang lebih tinggi suatu saat nanti.